Shalom. Halo. Sekali lagi shalom. Halo. Puji Tuhan, kita bersyukur kita ada di rumah Tuhan di minggu penantian yang kudus ini. Kita datang di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati. Mari sejenak kita melepaskan segala keletihan pergumulan kita. Kita masuk dalam ibadah di minggu penantian yang kudus ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian. Dengan apa aku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu. Biarlah pujian ini membawa kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan.
berkat-Mu yang Kau curahkan bagi kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Dengan apa Aku membalas kasih? Dengan apa Aku membalas kasih yang Ku terima dari-Mu? Dengan apa Aku membalas cinta-Mu? Dengan apa Aku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, oh Yesusku, Ku mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Ini doa kita, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Benar Tuhan, Engkaulah Bapa kami yang setia dalam kehidupan kami Tuhan. Inilah kami umat-Mu Tuhan, ada di hadapan-Mu menaikkan syukur kami Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang telah kami rasakan hingga hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan syukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Allah. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh bagi ketiganya yang besar. Haleluya, haleluya, ketiganya yang besar. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan manusia. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan para kerajaan. Haleluya, persembahan para kerajaan. Diletakkan siang malam di hadapan matamu. Haleluya, haleluya, di hadapan matamu. Ibadah pada pagi hari ini didasarkan di dalam nama Allah Bapa
dan anak yaitu Yesus Kristus, dan di dalam pertolongan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus Tuhan kita menyertai engkau. Nas pembimbing kita pada hari ini diambil dalam Efesus pasal yang kedua, ayat 19 dan 20. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Bersama dengan orang percaya seluruh gereja hendaknya dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan warta jemaat, dilanjutkan dengan doa syafaat yang akan dibawakan oleh majelis jemaat. Kepada majelis yang bertugas kami silakan. Shalom. Bagi semuanya, atas nama Gembala dan Majelis Jemaat kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah, baik Bapak Ibu yang ada di rumah maupun kita yang ada di gereja. Pengkhotbah untuk pagi hari ini Pendeta Herman Liturgos Kemudian untuk minggu depan khotbah Bapak Ibu Pendeta ini Liturgos Vikaris Astri, kemudian Sinus Ibu Bawa para mempersiapkan diri. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu yang berulang tahun dari tanggal 23 sampai 29. Pertama, Bapak Budi Koropis tanggal 20 Agustus. Dia ulang tahun dari 1 Tawarik 16 ayat 1 sampai 11. Bernegara di dalam namanya yang kudus, dialah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Kemudian selanjutnya pertama akan segera dibuka kelas katekisasi bagi jemaat yang ingin mengikuti kelas ini dapat menghubungi sekretariat untuk mengisi formulir pendaftaran. Selanjutnya protokol kesehatan demi mencegah penularan COVID dan berdasarkan peraturan pemerintah tentang penerapan protokol kesehatan di tengah ibadah, maka diharapkan pada semua jemaat yang hadir dalam ibadah minggu di gereja untuk memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, wajib cuci tangan di tempat yang sudah disediakan. Kemudian yang kedua, wajib mengikuti cek suhu oleh penerima tamu. Juga wajib menggunakan masker.
Yang keempat, duduk sesuai dengan tempat yang sudah disediakan. Selanjutnya, di tengah situasi COVID ini, ada juga di antara jemaat yang mengalami dampak, sehingga perlu ada kepedulian kita bersama untuk saling membantu saudara-saudara kita yang dalam kesulitan. Untuk itu gereja membuka posko COVID-19 di Pastore Sudiang. Ada di antara kita yang terbeban untuk memberikan bantuan berupa sembako dapat menyerahkan kepada gereja, dan gereja akan salurkan ke jemaat ataupun saudara yang membutuhkan. Terima kasih. Dengan Tuhan memberkati. Mari kita masuk dalam doa kita kepada hari. Mari kita berdoa. Kami kembali bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan baik secara pribadi maupun keluarga. Telah Tuhan memberkati dan menyertai kami dalam seminggu lamanya sampai pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga untuk jemaat yang terus dipelihara dalam kesehatan di tengah-tengah wabah COVID-19. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk misionari yang melayani di dalam dan di luar negeri. Kami berdoa untuk keluarga Kristen Gesa bersama Pendeta Syakir. Kami menserahkan ke dalam tangan Tuhan yang melayani di Kyrgyzstan. Doa kami lewat kedua hamba Tuhan ini, karena Tuhan memberkati, Tuhan memakai untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada di Kyrgyzstan. Biarlah Kyrgyzstan dimenangkan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kami berdoa juga untuk Pendeta Happy Maradia yang melayani di India Utara, terlebih di tengah wabah. Kami menserahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu, Tuhan menolong hamba-Mu, mencukupkan segala kebutuhan yang dibutuhkan, sehingga lewat hidupnya, lewat keluarga ini, biarlah dia dimenangkan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk rencana persidangan sinode. Kami masyarakat ke dalam tangan Tuhan yang direncanakan dilaksanakan pada bulan Maret 2021. Kami serahkan ke dalam tangan rencana ini. Biarlah semua berjalan dalam pertolongan dan anugerah Tuhan, dan apa yang direncanakan jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah. Bapa, kami berdoa untuk dana cicilan gedung gereja bulan September. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong buka jalan, dan biarlah segala daya upaya yang dilakukan oleh jemaat Tuhan memberkati sehingga boleh cukup segala kebutuhan kami. Karena kami yakin dan percaya kalau selama ini Tuhan telah cukupkan, bulan depan pun Tuhan akan cukupkan. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk jemaat yang lanjut usia dan yang sakit. Kami berdoa untuk Oma Ode, Oma Bunga, Oma Mayu, Oma Pina, Oma Ayawela, Oma Kaluti, Oma Samuel Sule, dan Oma Hadi. Kami menserahkan semua orang tua kami ke dalam tangan. Walaupun mereka secara semati lemah, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, tolong jamah berkati, berikan kekuatan, keteguhan iman, terus memandang Kau dalam segala situasi yang dialami. Terpujilah Engkau ya Allah. Bapa, kami berdoa untuk kesehatan semua jemaat Hosana Makassar, khususnya di tengah-tengah pandemi ini. Kami berdoa Tuhan berkati kesehatan kami, kuatkan kami, dan biarlah kami kuat karena pertolongan Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat, iman jemaat, dan pekerjaan jemaat di tengah-tengah COVID ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, tolong kami, berikan kekuatan, berikan iman yang teguh, berharap bergantung kepadamu. Kami berdoa juga untuk Sulawesi Selatan agar Tuhan pulihkan di tengah semakin bertambahnya jumlah yang terpapar. Oleh itu kami berdoa, kami serahkan Makassar ke dalam tangan Sulawesi Selatan ini, diberkati, ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara, khususnya pemerintah dalam mengatasi COVID dan tim medis di Indonesia, di seluruh Indonesia. Doa kami, Tuhan berkati, Tuhan tolong, berikan kekuatan dan berikan hikmat bagi pemerintah dalam mengatasi persoalan ini. Tuhan, kami berdoa juga keadaan ekonomi di Indonesia. Kami mau kembalikan ke dalam tangan Tuhan, kiranya memberkati, Tuhan kiranya menolong sehingga pertumbuhan ekonomi boleh bertumbuh kembali, kan Allah itu bekerja di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk uji klinis vaksin yang saat ini sedang dilaksanakan oleh pemerintah.
Doa kami, Tuhan berkati, Tuhan menolong mereka-mereka yang ada di sekitar mereka yang bertugas, dan berdoa berikan hikmat bagi mereka untuk menjalankan tugas ini. Oleh sebab itu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati. Terpuji Engkau, ini doa kami, ini permohonan kami yang kami sampaikan dalam nama Yesus yang adalah juru selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Mazmur bagi Tuhan. Mari bersama-sama kita membuka kitab Mazmur pasal 124 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Kalau jemaat sudah mendapatkannya, Yunda bangkit berdiri, kita akan membaca secara bersamaan. Mazmur 124 ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-8. Terpujilah penolong Israel, nyanyian secara Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita bersuka di hadapan Tuhan. Kita bersuka cita walaupun di tengah-tengah COVID-19 ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Dengan bertepuk tangan kita naikkan pujian.
kesempatan pada hari ini kami rindu belajar dari kebenaran Firman. Tuhan Yesus, mari Kau berbicara bagi kami secara pribadi, menuntun dan menolong kami dan membawa kami kepada pengertian yang baik akan Firman. Kami mohon supaya Roh Kudus membantu kami, aplikasikan menerangi pemikiran kami yang benar, dan oleh kekuatan Roh Kudus kami semakin mengasihi dan mengenali Yesus dalam hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, selamat pagi untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini saya mengajak kita bersama belajar bersama dari satu bagian firman Tuhan. Mari kita membuka dalam Injil Matius pasal yang ke-16.
Dalam Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20. Dan jika Bapak Ibu sudah menemukan dalam Injil Matius 16 ayat 13 sampai 20, saya akan membacakannya. Mari kita menyimak Alkitab kita masing-masing. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah Anak Manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat, dan alam maut tidak akan menguasai. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita akan bersama belajar di bawah satu tema, gereja yang menjadi berkat. Ketika kita berbicara tentang gereja, maka konsep atau pemahaman kita adalah berbicara tentang gedung. Ketika kita berbicara tentang gereja, maka kita akan berbicara tentang aktivitas kegiatan yang dilakukan di dalamnya. Itu menjadi tempat doa, tempat bersembahyang orang Kristen. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan gereja itu adalah tempat orang berdoa, tempat orang bersembahyang orang Kristen. Nah, namun kita melihat dari bagian ini adalah pemahaman tentang gereja memang kita tidak menemukan di dalam Alkitab. Kata gereja sendiri itu berasal dari bahasa Portugis yang disebut igreja. Ketika Portugis menjajah atau ketika misionaris dari Portugis, karena yang pertama masuk ke Indonesia itu adalah dari Portugis baru Spanyol. Ketika Portugis masuk ke Indonesia bersama dengan misionaris yang ada ikut terbonceng di dalamnya, maka misionaris yang dari Portugis itu menyampaikan bahwa ketika dia membangun tempat ibadah, membangun tempat sembahyang, maka dikatakan tempat itu adalah gereja. Sehingga sampai hari ini kita orang Indonesia dan kita dalam bahasa Indonesia selalu menggunakan tempat ibadah orang Kristen itu adalah gereja. Akan tetapi pemahaman secara teologis berdasarkan Alkitab mengungkapkan tentang gereja itu adalah tubuh Kristus. Gereja yang tubuh Kristus dalam Efesus 1 ayat 22 dan 23 mengungkapkan bahwa gereja yang dalam pemahaman teologianya adalah tubuh Kristus yang memiliki pengertian bahwa Kristus menjadi kepala di dalam gereja, dan gereja adalah orang-orang yang dipanggil oleh Kristus untuk masuk di dalam persekutuan bersama dengan Dia. Dan orang yang dipanggil di dalam Kristus dan masuk di dalam persekutuan bersama dengan Kristus, itulah yang disebut tentang gereja. Berarti menandakan adalah gereja bukan berbicara tentang bentuk fisik, bukan bentuk bangunannya, tapi gereja adalah berbicara tentang pribadi orang yang dipanggil, pribadi orang yang dibawa, pribadi orang yang ditebus oleh Kristus dan dibawa masuk dalam persekutuan bersama dengan Kristus, yang mengungkapkan bahwa dia menjadi tubuh dan bagian di dalam kehidupan persekutuan bersama dengan Kristus. Oleh karena itulah maka kita memahami adalah gereja tidak lagi berbicara tentang gedung. Karena ketika kita berbicara tentang gereja adalah gedung,
bagaimana kita mau mengkaitkannya gereja menjadi berkat? Tetapi dalam kaitannya adalah gereja adalah pribadi kita yang telah ditebus oleh Kristus, dan kita masuk dalam panggilan bersama dengan Allah Bapa untuk hidup bersama dalam persekutuan bersama dengan orang-orang tebusan. Inilah menjadi gereja-gereja yang ada. Sehingga kalau Yesus katakan, engkau di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, yang menandakan adalah kita adalah batu-batu kecil yang telah dikumpulkan dan tersusun dan diletakkan di atas dasar Yesus Kristus yang menjadi fondasi di dalamnya. Itulah yang membuat kita menjadi pribadi yang kuat. Oleh karena itu, maka hari lahirnya Pentakosta menjadi satu hari lahirnya gereja. Karena melalui peristiwa Pentakosta adalah satu peristiwa kebangkitan di mana orang-orang yang percaya mendapatkan talenta, mendapatkan karunia oleh karena pekerjaan roh. Sehingga disinilah dikaitkan bahwa gereja adalah orang yang dipanggil oleh Kristus di dalam firman-Nya, oleh karya Roh Kudus, mereka berdampak bagi orang lain. Dan inilah yang nantinya gereja menjadi berkat. Oleh karena apa? Orang-orang yang dipanggil ini berdampak bagi banyak orang. Dalam peristiwa ini, dalam perjanjian baru, maka gambaran gereja, ada beberapa gambaran dalam kitab perjanjian baru mengungkapkan tentang gereja. Yang pertama adalah gereja itu digambarkan tubuh Kristus. Kembali lagi saya ingin ingatkan bahwa gereja adalah tubuh Kristus, yang menandakan bahwa setiap orang percaya adalah mendapat bagian di dalam Kristus. Setiap orang percaya adalah menjadi milik dari Yesus Kristus itu sendiri. Yang kedua, gereja itu adalah dikenal dengan istilah bait Allah. Kita seringkali mendengar dalam perjanjian baru itu adalah bait Allah. Nah, berbicara tentang bait Allah, maka berbicara tentang bangunan yang telah tersusun di atas fondasi Allah di dalamnya. Maka Yesus katakan, dalam 3 hari aku akan merombak bait Allah, dan dalam 3 hari bait Allah ini akan terbangun kembali. Yang menandakan adalah bait Allah berbicara tentang pribadi orang yang percaya yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus. Yang ketiga, gereja selalu digambarkan tentang pengantin Kristus atau mempelai dari Kristus itu sendiri. Karena gereja adalah mempelai dari Kristus, maka gereja harus menjaga nilai, kualitas, dan tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Karena dia adalah mempelai. Karena dia adalah mempelai, maka dia bertanggung jawab atas pribadi hidupnya dalam kekudusan di hadapan Bapa. Dan yang keempat, gereja digambarkan sebagai kawanan domba. Kenapa dia digambarkan sebagai kawanan domba? Oleh karena Kristus yang adalah gembala yang akan memimpin seluruh umatnya, dan gereja menjadi kawanan yang mengungkapkan bahwa Yesus memelihara umatnya sebagai kawanan domba. Dan yang kelima, dikatakan gereja itu adalah pokok anggur, yang menunjukkan bahwa gereja ada kehidupan di dalamnya, di mana gereja akan menghasilkan buah. Dan inilah dalam kaitan tema kita adalah gereja yang menjadi berkat. Bagaimana kehidupan orang percaya menghasilkan buah di dalamnya. Dengan demikian maka kita melihat satu kesimpulannya adalah kalau begitu gereja adalah berbicara tentang pribadi, berbicara tentang orang yang telah ditebus, berbicara tentang orang yang diselamatkan oleh Yesus Kristus. Nah, dengan demikian maka kita melihat dari bagian firman Tuhan hari ini membawa kita untuk belajar bersama tentang apa yang Yesus katakan kepada Petrus. Ini dalam kaitan tentang gereja yang menjadi berkat. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat, belajar bersama, mengerti tentang beberapa pengertian istilah. Yang pertama adalah jemaatku. Di dalam bagian ini kita sudah tidak asing lagi mendengar istilah jemaatku yang seringkali diartikan dengan kata eklesia. Jadi eklesia yang diambil dari kata ek dan kleo, yang menandakan ek adalah keluar dan kleo adalah dipanggil. Berarti menandakan adalah
Eklesia adalah orang yang dipanggil keluar. Dipanggil keluar dari mana? Dipanggil keluar dari dalam kegelapan. Orang percaya yang telah dipanggil keluar, dia tidak lagi berada di dalam kegelapan, tapi dia berada dalam panggilan yang dibangun di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Namun kalimat yang digunakan adalah kata eklesia. Yesus menggunakan istilah eklesia. Saya mencoba untuk melihat, mengkaji apa sih yang sesungguhnya. Ternyata dalam latar belakang teks ini, kata eklesia adalah salah satu kata yang tidak asing lagi dalam pemerintahan orang-orang Romawi. Kata eklesia dalam pemerintahan orang-orang Romawi, oleh karena menggunakan istilah Yunani, maka dalam Yunani Athena, kata eklesia itu untuk ditunjukkan kepada persidangan besar. Sehingga di dalam artinya, kalau kita lihat kata eklesia saja tanpa kita memisahkan ek dan kleonya, maka arti eklesia adalah persidangan besar, perkumpulan besar. Kalimat ini digunakan dari istilah politik yang ada di kota Roma. Karena di dalam kota Roma itu ada hidup orang itu dalam kelas hierarki, ada dalam kelasnya. Ini kelas yang nomor 1, kelas nomor 2, kelas nomor 3, dan kelas nomor 4. Kelas nomor 4 itu adalah rakyat jelata yang terkumpul dari para budak dan para pekerja kasar dan para buruh yang tidak dalam masuk hitungan kelas. Sehingga eklesia ini adalah dikhususkan untuk persidangan orang-orang kelas nomor 4. Berarti menandakan eklesia adalah kumpulan besar oleh karena di dalamnya ada para buruh, ada para orang-orang yang tidak dalam masuk hitungan dalam pejabat, dan mereka di dalam eklesia mereka mengadakan persidangan dan mereka memutuskan dan mereka menentukan nasib hidup mereka yang nanti mereka akan usulkan kepada kerajaan Romawi. Inilah ketentuan kesepakatan yang telah kami buat, dan itulah yang mereka ajukan kepada kerajaan Romawi, dan kerajaan Romawi dalam persidangannya, karena di dalam persidangan Raja Romawi itu dikenal dalam Oreaki. Oreaki ini adalah perkumpulan para petinggi-petinggi Roma yang terdiri dari para raja, pejabat-pejabat tinggi militer, bahkan orang-orang terkaya yang ada di Roma, dan mereka duduk bersama. Dari hasil eklesia, dari apa yang dibicarakan di eklesia itu nanti diputuskan di Oreaki. Oreaki ini nanti akan menentukannya apakah keputusan eklesia itu diterima atau tidak. Kalau diterima, maka itu dijadikan undang-undang yang akan mengatur orang-orang yang berada di kelas nomor 4 itu, eklesia itu. Dan dalam kaitan ini, kenapa Yesus menggunakan kata eklesia untuk menunjukkan kepada jemaat? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Martin Dalton mengatakan bahwa ketika dia menggunakan kata eklesia, Yesus menggunakan kata eklesia karena orang-orang yang ada di dalam ini dan orang-orang yang dipanggil oleh Yesus tidak hanya orang-orang yang dalam kedudukan kelas, tetapi orang yang dipanggil oleh Yesus adalah orang-orang dari latar belakang semua agama, semua suku, semua tingkat, semua kepercayaan mereka yang dari latar belakang yang jauh, dalam pengertian bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah jatuh di dalam dosa, dan mereka yang telah diperhamba dan diperbudak oleh dosa, maka mereka harus keluar dari dosa itu sendiri. Supaya mereka bisa keluar, maka menggunakan eklesia inilah yang bisa mengangkat mereka nanti yang akan keluar dari dalamnya. Supaya ketika mereka duduk bersama dengan orang-orang eklesia ini, mereka melihat bahwa kita ini sama di mata Tuhan. Tidak ada kelasnya, karena kita sama-sama orang yang berdosa. Kita eklesia ini adalah kita orang-orang yang dalam gelap, tapi diangkat oleh Tuhan, dan tidak ada satupun yang bisa membanggakan dirinya oleh karena kita orang yang berdosa, orang yang gelap. Tapi kita mendapatkan anugerah dari Tuhan karena kita dipanggil oleh Allah dan bisa duduk bersama dalam eklesia itu sendiri. Namun yang menariknya adalah kalau di dalam pemerintahan Romawi dia hanya menggunakan kata eklesia saja. Tetapi di sini dia menggunakan kata umatku atau jemaatku, ada tambahan kalimatnya.
yang menunjukkan bahwa eklesia ini adalah ada kepemilikannya. Orang eklesia ini adalah milik dari Yesus Kristus itu sendiri. Karena Yesus yang memanggil mereka keluar dari dalam gelap, keluar dari dalam dosa, dan mereka ada bersama di hadapan Tuhan. Sehingga persekutuan mereka bukan persekutuan yang terpisah dengan Allah, tetapi mereka akan bersekutu bersama-sama dengan Allah, di mana Allah hadir di tengah-tengah mereka. Sangat berbeda pemahaman, sangat berbeda pengertian eklesia yang dimiliki oleh orang-orang Romawi. Orang-orang Romawi hanya memahami eklesia, para guru silakan mereka berapat sendiri, silakan mereka sidang sendiri, mereka tentukan nasibnya. Setelah nanti mereka tentukan nasibnya, mereka buat catatan agendanya. Catatan itu nanti menjadi keputusan bagi mereka, baru mereka serahkan kepada raja, inilah ketetapan kami. Baru raja nanti sidang dari hasil itu, baru raja nanti menentukan keputusan. Ternyata dampak dari eklesia itu mempengaruhi Roma. Yang dulunya Roma dikenal dengan sistem pemerintahan Korea. Raja punya otoritas, para pejabat, para petinggi, dan orang-orang yang punya kekuasaan, punya otoritas. Tetapi melalui eklesia terjadi perubahan. Roma menjadi demokrasi. Pemerintahan Roma menjadi demokrasi jadinya. Dan dampak dari eklesia mempengaruhi dunia demokrasi secara umum. Sehingga dikaitkan, kata Martin Dalton katakan bahwa apa yang Yesus ungkapkan tentang eklesia telah mempengaruhi perpolitikan dunia secara umum. Karena apa? Semua orang melihat bahwa semua orang punya nasib yang sama. Semua orang punya kedudukan yang sama. Tidak ada perbedaan siapapun di dalamnya. Ketika Yesus menggunakan kata eklesia untuk mengangkat kita semua dan menyadarkan kita semua bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah diselamatkan, orang-orang yang telah ditebus, orang-orang yang telah dibawa keluar. Sehingga memahami gereja ini penting bagi kita, menyadarkan dalam diri kita bahwa saya ini adalah orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Karena saya orang yang ditebus oleh Tuhan, maka saya akan duduk bersama dengan umat Tuhan, memikirkan nasib kami di hadapan Tuhan. Nah ini, bagaimana kami duduk bersama untuk memikirkan nasib kami di hadapan Tuhan, untuk kami terus menghadirkan Allah dan mempermuliakan Allah di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini penting bagi kita. Jonathan Edwards selalu mengatakan bahwa harusnya kita setiap hari memandang diri kita ini seperti manusia yang sedang digoreng di dalam kuali, yang siap untuk dimakan oleh api itu sendiri, yang siap untuk dihanguskan oleh api itu sendiri. Sehingga dikatakan bahwa selama kita berada dalam kuali penggorengan itu, maka kita adalah berada dalam panggangan iblis yang siap didakwa oleh iblis. Tetapi Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Allah mengangkat kita dari panggangan itu dan membawa kita keluar dari dalamnya. Kesadaran kita karena kita telah diangkat inilah yang membawa kita untuk terus memuji Tuhan. Sehingga ketika kita berada di dalam gereja dan kita sadari bahwa saya ini adalah gereja, maka saya sadar bahwa saya ini adalah orang yang telah diangkat oleh Tuhan. Karena saya adalah orang yang diangkat oleh Tuhan, tidak ada yang dapat saya banggakan, tidak ada yang dapat saya sombongkan. Semuanya adalah nilai yang sungguh luar biasa di hadapan Tuhan. Allah memuliakan kita. Maka disinilah Paulus selalu bilang bahwa apa yang dahulu kuanggap sampah karena pengenalan akan Kristus. Berarti menandakan adalah gereja berbicara tentang pribadi kita adalah pribadi yang harus mengenal Yesus. Tanpa kita mengenal Yesus secara pribadi di dalam hidup kita, ini yang menjadi persoalan di dalamnya. Eklesia menjadi persoalan tanpa kita menyadari akan segala diri kita. Tapi dengan kesadaran diri kita bahwa saya ini orang yang telah ditebus, yang telah diselamatkan dan yang telah dipulihkan oleh Tuhan, membawa saya menjadi berkat bagi yang lain. Ini pengertian dari eklesia. Yang kedua, kita mau melihat pengertian di sana adalah masih dalam ayat yang ke-18. Dikatakan di sana bahwa dan alam maut tidak akan menguasai. Kata alam maut di sana itu berbicara tentang dunia orang mati. Jadi ketika Yesus katakan bahwa alam maut tidak akan menguasainya lagi, eklesia yang telah dibawa keluar ini, yang telah dibebaskan oleh Tuhan, yang telah dipanggil oleh Tuhan, tidak
tidak akan dikuasai oleh bayang-bayang kematian itu sendiri. Karena kalau kita mengerti alam maut secara literal, berarti dunia orang mati. Namun di dalam bentuk kasus di dalam bahasa Yunani, kita mau melihat tentang alam maut di sini adalah pintu-pintu gerbang yang memiliki keperkasaan, di mana pintu-pintu gerbang maut ini, pintu-pintu gerbang kematian ini memiliki keperkasaan. Keperkasaan untuk apa? Keperkasaan yang memiliki daya tarik yang mempengaruhi eklesia untuk tidak mau keluar. Yang dimaksudkan dengan alam maut di sini adalah pintu-pintu gerbang dari daya tarik dari kematian itu yang mempersona diri kita, membuat kita tidak mau keluar dari dalamnya. Allah telah membawa kita, melepaskan kita dari semuanya itu. Tetapi kecenderungan kita untuk memilih daya tarik yang begitu kuat, yang menarik kita, sehingga membuat kita tidak mau keluar. Dan hal ini banyak mempengaruhi eklesia. Ada banyak kita menjadi gereja, tapi kita lebih terpengaruh dengan apa? Daya tarik alam maut. Karena apa? Karena daya tarik dari alam maut adalah menyenangkan di dalam diri kita sendiri. Karena itu menyenangkan di dalam diri kita sendiri, sehingga kita sering kali terjadi adalah cara melihat kita adalah cara melihat eklesia, tetapi di dalam hati kita adalah hati yang masih tertarik dengan alam maut. Sehingga seringkali kita temukan di dalam persekutuan, di dalam kehidupan gereja adalah ternyata orang yang rajin beribadah dengan orang yang tidak rajin beribadah tidak ada bedanya. Bahkan seringkali kita juga merasa kecewa adanya. Karena apa? Karena kita melihat ada banyak orang yang aktif dalam pekerjaan Tuhan, aktivis dalam gereja-gereja, tapi mereka menjadi ajang, ajang tindakan kejahatan dan kriminal yang ada. Kita malu sekali beberapa waktu yang lalu kalau kita nonton di media massa. Kalau kita nonton di media massa, ada satu panti asuhan yang digerebek oleh polisi. Dia adalah seorang pendeta yang menangani panti asuhan. Tetapi anak-anak panti itu hanya untuk memuas keinginan dirinya sendiri. Itu sesuatu yang sangat mempermalukan sekali. Sangat berbeda sekali dengan para misionaris dulunya, para penginjil-penginjil dulu, para hamba-hamba Tuhan pada zaman-zaman dulu. Apa mereka berjuang untuk membawa orang menemukan dan mengalami eklesia itu sendiri. Tetapi belakangan ini sesuatu yang sangat sekali menyedihkan dalam hati kita. Kalau kita dulu melihat, menyaksikan perjalanan misionaris, sesuatu sangat luar biasa. Saya sadar bahwa di Kalimantan dulu seorang misionaris dari Kanada datang ke Indonesia, datang ke Kalimantan Barat, karena dia adalah tentara veteran. Dia tinggalkan istrinya di Kanada, dia berangkat sendiri ke Kalimantan, dan dia katakan bahwa saya ingin menjangkau suku Dayak. Dia ingin mendatangi orang-orang Dayak, dan singkat ceritanya dalam waktu yang memang beberapa masa yang panjang dia melayani teman-teman. Tapi karena dia malaria, akhirnya dia dipulangkan, pergi ke Surabaya dan meninggal di Surabaya. Pada saat dia ada di Surabaya, meninggal Surabaya, istrinya dari Kanada sampai di Pontianak. Dan dia dari Kanada, dari Surabaya dia terbangkan kembali ke Kanada. Jadi suaminya dikuburkan di Kanada, istrinya ada di pedalaman Kalimantan Barat. Dia cari suaminya. Orang-orang Dayak bilang bahwa suaminya sudah dipulangkan karena sakit malaria. Dan setelah mendengar telegram bahwa suaminya sudah dimakamkan di Kanada, tanpa ada pertemuan dengan istrinya. Dan istrinya bersama dengan dua anaknya katakan bahwa kami tidak mau pulang lagi ke Kanada. Kami akan melanjutkan pelayanan Bapak. Dan istrinya bersama dengan anaknya melanjutkan pelayanan Bapaknya di Kalimantan. Dan berdirilah gereja-gereja suku di Kalimantan Barat oleh karena ketegaran seorang istrinya. Perjuangan seorang istrinya melahirkan gereja-gereja yang tumbuh di Kalimantan. Dan ini kita melihat bahwa perjuangan sangat luar biasa. Dan sekarang sangat sinkronnya agak sangat sedikit terbalik. Tetapi inilah perjuangan kita bersama. Karena apa? Ternyata Yesus katakan di sini, alam maut tidak akan menguasainya lagi.
betul yang Yesus katakan ini, bahwa Yesus telah mengalahkan alam maut, Yesus telah mengalahkan kematian. Tetapi daya tarik kematian yang begitu kuat membuat orang lebih tertarik kepada kematian itu sendiri. Kalau kita nonton di YouTube baru-baru ini, ada orang bilang bahwa pakar kristologi berpindah kepercayaan. Ini pakar kristologi berpindah kepercayaannya. Akhirnya kemarin meninggal dengan label pakar kristologi, tapi bukan kristologi Kristen lagi. Dia pakar kristologi yang lain, meninggal. Apa yang terjadi di sana? Yang terjadi adalah ternyata daya tarik. Daya tarik yang memikat di dalam hati kita, yang akhirnya mengarahkan pandangan kita tetap mengarah ke pandangan kepada, seperti Edobat katakan, kita lebih tertarik kepada panggangan kuali yang menyala-nyala apinya di bawah dibanding dengan kita mau keluar dari semuanya ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita mau melihat bahwa Kristus telah mengalahkan alam maut. Kristus telah mengalahkan kematian itu, sehingga eklesia, orang yang dipanggil dan dibawa keluar, dia tidak lagi dikuasai oleh kematian, tidak lagi dikuasai oleh alam maut, tapi Kristus menjadi jaminannya. Maka di sini penting sekali bahwa kita sebagai eklesia memastikan kita bahwa kita ini adalah milik dari Yesus Kristus itu sendiri. Kesadaran kita bahwa kita ini adalah milik dari Yesus Kristus itu sendiri membimbing dan menuntun kita kepada pengenalan akan Yesus Kristus. Tidak hanya cukup kita sampai kepada eklesia, tidak hanya cukup kita sampai kepada kita adalah gereja, tetapi yang lebih menariknya lagi adalah ketika Petrus katakan, engkau adalah Mesias. Berarti menandakan adalah eklesia yang dipanggil keluar membutuhkan pengakuan, membutuhkan pernyataan di dalam diri. Tidak hanya kita cukup untuk dipanggil, tetapi butuh kita pengakuan di dalam diri kita. Maka kita melihat bahwa apa yang dialami oleh Petrus ketika Petrus katakan, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kita melihat dari ayat yang ke-16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Pernyataan Simon Petrus ini bukan hanya pernyataan yang asal keluar dari dalam mulut. Pernyataan Simon Petrus ini bukan pernyataan yang hanya keluar secara logika, tidak. Karena pengertian tentang Mesias itu sudah ada dalam perjanjian lama. Kalau kita membaca dalam Daniel pasal 7, maka di situ dikatakan bahwa Mesias, anak manusia itu yang akan berkuasa di bumi, yang akan datang dan yang mengadili bumi. Dia datang dari sorga, tapi dia akan mengadili bumi itu sendiri. Itulah Mesias. Maka ketika pernyataan Petrus menyatakan engkau adalah Mesias, Petrus ingin menunjukkan bahwa engkau datang dari sorga untuk mengadili bumi ini, mengadili dunia ini. Oleh karena kebobrokan, oleh karena dosa yang sudah ada di dunia ini, maka engkau datang dan akan mengadili dunia ini. Dan pengertian Mesias yang diungkapkan oleh Petrus ini juga dalam kaitan dengan apa yang dinubuatkan oleh Yesaya. Yesaya menubuatkan Mesias sebagai Raja Shalom itu akan datang dan bertindak atas dunia. Sehingga diungkapkan bahwa kerajaan Mesias tidak hanya berbicara tentang yang diurapi sebagai raja yang duduk dalam tata yang mengadili secara politik, tetapi Yesaya mengatakan bahwa dia sebagai raja damai yang memberikan shalom, yang memberikan damai itu sendiri di tengah-tengah umatnya itu sendiri. Sehingga pernyataan Petrus bahwa engkau adalah Mesias dalam kaitan hubungan bahwa dia yang diurapi sebagai raja, tapi dia datang dari surga. Karena dia datang dari surga, dia punya otoritas untuk mengadili manusia yang ada di bumi ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, eklesia yang harus terjadi di dalam diri kita adalah eklesia oleh karena berdasarkan pengakuan, berdasarkan pernyataan iman kita di hadapan Tuhan. Dan inilah yang akan membedakan eklesia yang dipahami oleh orang-orang Romawi dengan eklesia yang disampaikan oleh Yesus kepada Petrus.
Karena eklesia yang dipahami oleh orang-orang Romawi adalah eklesia adalah perkumpulan saja, persidangan saja. Jadi setiap ada perkumpulan itu eklesia. Tapi bedanya dengan eklesia yang dipahami oleh Yesus adalah eklesia yang dipanggil keluar di atas dasar pengakuan. Pengakuannya adalah Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia datang dari sorga yang akan menghakimi umat manusia itu sendiri. Karena Yesus datang dari sorga, dia punya otoritas untuk menghakimi manusia yang berdosa. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Simon Petrus katakan engkau adalah Mesias? Simon Petrus ingin memberikan pemahaman bagi kita sekarang, supaya orang percaya sekarang ini jangan terpengaruh kalau ada orang bilang bahwa dia datang dari surga. Karena sekarang ini ada banyak orang kesaksian dia datang dari surga, bahkan turun naik surga. Kita juga terkagum-kagum dengan kesaksiannya kan. Mulai dari ada anak remaja kesaksian, saya dibawa keliling-keliling untuk melihat surga, dan di sana tamannya bagus sekali, indah sekali. Jangan-jangan dia menghayal, ya kan? Masa surga dikatakan tamannya bagus, airnya jernih, aduh sejuk, tenang, jangan dia di AC. Siapa yang menyaksikannya? Gak ada yang menyaksikan. Terus kita kata haleluya, haleluya. Apanya mau haleluya? Orang cerita begitu. Tetapi Petrus betul-betul dalam kesadarannya, engkau adalah Mesias yang datang dari surga, engkau Raja Damai yang akan mengadili dunia ini, menghakimi dunia ini. Karena itulah engkau disebut Mesias yang dikurangi. Nah, ini penting bagi kita. Oleh karena apa? Dengan pemahaman itu membawa kita sadar bahwa kita sebagai eklesia harus berdiri atas pengakuan itu sendiri. Ketika kita berdiri atas pengakuan itu sendiri, kita tidak akan terpengaruh dengan indahnya tawaran bayang-bayang maut yang menarik kita kuat adanya. Kita tidak akan pernah terpengaruh, tapi justru kita akan mengarahkan pandangan kita kepada Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebagaimana pengalaman Martin Luther katakan bahwa pada saat dia mengadakan reformasi, iblis tunjukkan, Martin Luther, apakah engkau akan terus menjalankan reformasi sementara ada ribuan para petani mati oleh karena membaca suratmu? Dan Martin Luther katakan, mereka petani mati tanpa ada salah dan dosa. Lebih bagus saya menghentikan tindakan saya. Tetapi ketika dia sedang berdoa di bawah lonceng gereja, jadi di bawah lonceng gereja, dan Roh Kudus ingatkan dia, mereka mati bukan karena engkau, tapi mereka mati karena mempertahankan iman mereka. Mereka rela jadi mati. Kalau mereka rela mati untuk mempertahankan imannya, masakan engkau menyerah dari pernyataanmu? Kata Roh Kudus mengingatkan. Dan itulah Martin Luther bangkit dan menyuarakan tentang hal itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang masa-masa ada waktu kita di mana kita sedang dalam pergumulan yang begitu berat. Tuhan ingatkan kita akan pekerjaan Allah yang besar di dalam diri kita. Terkadang Tuhan ingatkan kita akan perbuatan Allah yang besar di dalam diri kita, supaya kita sadar bahwa eklesia yang di atas dasar pengakuan, Tuhan akan membela dia. Oleh karena itu sebagai gereja sekarang, penting bagi kita untuk ada dalam pengakuan. Dengan kita berada dalam pengakuan, menjadikan kita kuat adanya. Karena apa? Ada pengakuan di dalam diri kita. Pengakuan di dalam diri kita karena kita menyatakan iman kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup. Sehingga inilah penting bagi kita. Kenapa kita tiap minggu harus berulang-ulang kali mengungkapkan pengakuan iman kita? Kenapa kita tiap minggu harus berkali-kali untuk menyampaikan itu? Karena di abad-abad ketiga, abad-abad keempat, orang-orang Kristen dirongrong dari kepercayaannya. Orang Kristen dirongrong dari imannya. Dikatakan imanmu tidak jelas, pemahamanmu tidak jelas. Sehingga di dalam keputusan gereja di Kalsedo memutuskan bahwa perlu ada pengakuan statement yang keluar dari dalam diri orang eklesia ini, supaya menyatakan kepada dunia mereka adalah milik dari Yesus Kristus itu sendiri. Sehingga ketika Bapak Ibu Saudara dan saya menyatakan pernyataan setiap minggu,
ini bukan hanya sebatas lewat dalam liturgi, tetapi satu pernyataan yang akan diklaim, yang akan dilihat, yang akan disaksikan, supaya kita tidak terdakwa perasaan kita, tapi kita berdiri atas pengakuan yang benar. Karena kita ada berdiri dalam pengakuan yang benar, membuat kita konsisten di dalam tugas dan pelayanan kita, membuat kita konsisten di dalam kepercayaan kita, membuat kita bertanggung jawab atas kepercayaan dan iman yang ada di dalam diri kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini, apa yang kita mau lihat? Gereja yang menjadi berkat. Yang pertama, eklesia, kita sebagai gereja harus berdiri pada pengakuan iman, berdiri pada pernyataan iman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Ketika kita berdiri dalam pernyataan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang mau gugat apapun di dalam diri kita dengan keyakinan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seringkali orang menggugat kita, kenapa engkau mengakui Yesus adalah Tuhan? Dia tersalib, dia mati di atas kayu salib dan semuanya. Paulus katakan kalau dia tidak mati dan tidak bangkit, maka sia-sia iman dan kepercayaan kita. Ketika mereka menggunakan pola ukurnya pakai Alkitab yang lain, tetap dia akan salah. Tapi ketika mereka menggunakan alat ukurnya, menggunakan Alkitab yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, pasti tidak akan salah. Karena Kejadian sampai Wahyu dia akan berjalan bersama-sama dan tidak akan ada pertentangan di sana. Tapi kalau Alkitabnya diterbitkan bukan Lembaga Alkitab Indonesia, saya yakin pasti jawabannya salah. Tetapi ketika kita berpegang kepada keyakinan Lembaga Alkitab Indonesia, kita tidak akan masalah. Yang kedua, kita mau melihat dari bagian ini. Supaya kita dapat menjadi berkat, maka kita dipanggil oleh Tuhan untuk kita bisa bebas dari alam maut itu sendiri. Kita dipanggil oleh Allah supaya kita bisa menang dari alam maut. Kita tidak terpengaruh dengan daya tarik yang begitu kuat untuk menang. Kita tetap berdiri dalam pernyataan kita, dalam statement kita, sehingga konsep gereja pun kita tetap dalam alur yang benar di hadapan Tuhan. Karena kapan kita konsep gereja tidak lagi dalam alur yang benar, maka gereja akan berkompromi dengan hal-hal yang bingar-bingar yang lain, membuat kita gereja akan terpesona dan gagal untuk fokus kepada Tuhan. Yang ketiga, kita mau melihat bahwa gereja yang menjadi berkat adalah gereja yang tidak lagi terbelenggu dengan pekerjaan alam bawah. Selama kita gereja terbelenggu, maka kita tidak akan. Oleh karena itu, maka orang yang dibawa dipanggil keluar, memastikan dirinya tidak lagi terbelenggu dengan kuasa kegelapan, tidak lagi terbelenggu dengan pekerjaan roh jahat, tidak lagi terbelenggu dengan tipu daya iblis, tetapi sungguh membawa dia fokus kepada Tuhan dan tertuju kepada Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami sangat bersyukur kepada untuk kebenaran dan firman Tuhan membawa kami belajar. Hari ini kami sadar bahwa kami adalah gereja. Kami adalah eklesia yang dipanggil keluar oleh Tuhan. Dan Allah inginkan agar hidup kami berdampak bagi yang lain. Oleh karena itu Tuhan Yesus tolonglah kami, bimbing dan bawa kami untuk mengalami karya dan perbuatan Allah yang besar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Persembahan akan diantarkan ke depan. Tersedia kotak persembahan. Sebelum kita memberi persembahan, mari kita satu dalam doa. Kembali kami menaikkan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan, Allah yang sungguh memberkati kami hingga saat ini. Kami berterima kasih Tuhan untuk pertolongan dan penyertaan Tuhan, untuk berkat-berkat yang Kau curahkan bagi umat-Mu ya Bapa. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan. Mari Kau memberkati persembahan yang diberikan oleh umat-Mu Tuhan, dipakai menjadi alat saksian bagi pelayanan di rumah-Mu yang kudus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah kami siap memberikan persembahan kami kepada-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Saudara, persembahan dilakukan
kembali ke aktivitas kita masing-masing. Mari kita bangkit berdiri. Hidup kita yang benar harus selalu mengucap syukur. GMI Hosana, baik mereka yang masih bekerja di rumah maupun mereka yang bekerja di kantor. Anak-anak kami dalam pendidikan, Tuhan jaga pelihara mereka dengan darah kuasa-Mu. Kami hanya meyakini hanya Tuhan yang sanggup untuk menolong kami, dan hanya Tuhan yang sanggup melepaskan dan membebaskan kami dari cengkraman COVID-19 ini. Oleh karena itu Bapak, kami membutuhkan kuasa kasih dan pertolongan Tuhan bagi kami. Buat kami untuk tidak gentar, tapi buat kami untuk meletakkan iman kami sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Kau juga menolong untuk adik ipar dari hamba-Mu Pak Nolong. Tuhan menolong dia hari ini, Tuhan menjamah dia hari ini. Kami yakin dan percaya ada rencana Allah bagi dia Bapak. Oleh karena itu Kau lawat dia saat ini terbaring di rumah sakit. Dengan kuasa Tuhan bawa dia mengalami kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.